السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dari nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada kita Ashmalul Kitab, selengkap-lengkapnya kitab, Ashmalus Syariah, selengkap-lengkapnya syariat dan ahkam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah utus kepada kita sebaik-baiknya nabi, khairul anbiya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya seorang nabi, seorang rasul, tapi di antara para rasul dan para nabi, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terbaik. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umatnya Rasulullah SAW khairu ummat ukhrijat linnas, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia, sebagai saksi bagi manusia seluruhnya. Jika kita bersifat seperti yang Allah sifatkan orang-orang mukminin di dalam Al-Quran dan yang Rasulullah SAW terangkan dalam hadisnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah kirimkan kepada kita semua. Hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari bentuk takwa adalah menjadikan Al-Qur'an itu hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah katakan Alif Lam Mim dzalikal kitab, itulah Alkitab, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Huda, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka dari ketakwaan kita jadikan Al-Quran itu petunjuk. Dan tidak akan jadi petunjuk kecuali kita baca. Tidak akan bisa jadi petunjuk kecuali ketika dibaca, difahami. Tidak akan bisa jadi petunjuk kecuali ketika difahami, diamalkan. Maka ketahuilah di antara perintah pertama di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang yang bertakwa. Allah bagi manusia menjadi tiga: orang yang bertakwa, orang yang kafir, dan orang munafik. Kemudian Allah seru mereka semua. Allah katakan, ya ayyuhan nasu ubudu. Perintah pertama, wahai seluruh manusia, wahai orang-orang yang bertakwa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, semuanya u'budullah, disuruh Allah sama, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, perintah pertama dalam Al-Qur'an u'budullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan alasan-alasan kenapa harus menyembah Allah. Allah jelaskan kenapa alasan-alasan harus bertauhid kepada Allah. Allah katakan Allah yang menjadikan mereka, ladzi khalaqahu. Kemudian Allah jelaskan Allah yang menjadikan dan ciptakan orang-orang sebelum mereka, wa min qablikum. Allah jelaskan bahwasannya Allah yang menurunkan air dari langit, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menumbuhkan tumbuhan. Kemudian larangan pertama di dalam Al-Quran, Allah jelaskan fala taj'alu lillahi andada, jangan berbuat syirik. Maka kata para ulama apa? Dosa yang paling besar yang dilarang oleh Islam adalah perbuatan syirik. Dan perkara yang paling utama yang Allah perintahkan dalam Islam adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maka dalam rangka memahami Al-Quran, perlu kita memahami makna surat yang kita baca.
memahami tafsirnya, bukan hanya membaca terjemahnya. Tidak bisa. Kalau cuma modal bahasa Arab atau modal terjemah, maka tidak perlu dikirimkannya Rasul. Cukup diturunkan Al-Quran, tapi dikirimkan Rasul untuk menjelaskan makna dan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Kemudian sahabat menyampaikan kepada orang-orang yang setelahnya sampai kepada kita. Maka dalam memahami Al-Quran perlu kita membuka tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara yang kita ingin fahami dan semoga Allah permudah di khutbah ini adalah sebuah surat yang tidak asing, seringkali kita baca, yaitu surat At-Tin. Surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tin, Az-Zaitun, dan seluruh ayat Al-Qur'an secara umum memiliki hikmah yang besar. Namun sayangnya ketika kita sering membaca, namun kita tidak memahaminya. Maka para ulama menjelaskan surat At-Tin, Az-Zaitun, Uturi Sinin, wa hadzal baladil amin memiliki makna dan pesan yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di 3 ayat pertama, yaitu Allah katakan Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah boleh bersumpah dengan dirinya dan boleh bersumpah dengan makhluknya. Makhluknya enggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Adapun ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan ciptaannya, menunjukkan ciptaan itu ciptaan yang besar, yang manusia bisa mengambil ibrah darinya. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, seringkali para ulama menjelaskan, setiap kali Allah bersumpah dalam Al-Quran, maka ketahuilah, yang ingin Allah tekankan adalah jawab sumpahnya. Setiap kali ada kalimat sumpah dalam Al-Quran, maka ada jawab sumpahnya. Ketika seorang berkata, demi Allah, kemudian dia berhenti, maka orang akan menunggu apa yang ia ingin tekankan setelah perkataan sumpahnya. Maka ketika Allah berkata, Wat-Tini Waz-Zaitun, Allah bersumpah demi At-Tin, demi Az-Zaitun, wa Turi Sinin, demi Bukit Turi Sina, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Allah bersumpah 3 kali dalam 3 ayat. Artinya setelahnya ada jawabul qasam. Sebelum kita masuk kepada jawabul qasam, jawab dari sumpahnya, kita ingin memahami apa kata para ulama tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah di ayat pertama, Wat-Tin, demi At-Tin. At-Tin itu sebuah pohon tin yang memiliki buah-buah At-Tin. Waz-Zaitun, juga pohon yang luar biasa nafa'nya, luar biasa manfaatnya. Namun kata para ulama, sebagian menafsirkan ayat ini, yang Allah jadikan sumpah ini lebih dari sekedar pohonnya. Allah bersumpah dengan tempat yang ditumbuhi oleh pepohonan tersebut. Kenapa? Allah bersumpah dengan tempat diutusnya 3 nabi ulul azmi minar rusul. Allah bersumpah dengan 3 tempat wahyu pertama, rahmat pertama yang Allah turunkan kepada 3 nabi ulul azmi minar rusul. Di antara para anbiya ada nabi-nabi yang paling utama. Di antara nabi yang utama ulul azmi minar rusul, ada 5 nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Wa afdaluhum Muhammad, dan yang paling baiknya adalah Muhammad. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat At-Tin, bersumpah dengan 3 tempat yang di sana diutus para anbiya. Para ulama mengatakan Wat-Tin Waz-Zaitun, tempat tumbuhnya tin waz-zaitun adalah di Palestina, di Baitul Maqdis. Allah bersumpah dengan tempat diutusnya Nabi Isa. Wa Turi Sinin, demi Bukit Turi Sinai, yaitu tempat diutusnya siapa? Nabi Musa. Juga Allah bersumpah wa hadzal baladil amin. Ibnu Abbas mengatakan, hampir semua ulama mengatakan wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini adalah Makkah Al-Mukarramah, tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bersumpah dengan 3 nama di tempat atau 3 tempat diutusnya 3 nabi tersebut, dan nabi ini nabi yang sangat besar. Sampai sekarang orang seluruhnya manusia sebagian besarnya menisbatkan dirinya kepada ajaran para anbiya tersebut.
Apa yang Allah ingin tegaskan? Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh Allah telah menciptakan manusia fi ahsani surah, dengan sebaik-baiknya bentuk. Subhanallah. Terkadang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau datang tanpa kita minta, seolah-olah kita berhak. Subhanallah, terkadang nikmat ini ketika datang begitu saja, seolah-olah Allah wajib menciptakan kita dengan kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, padahal tidak ada kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini betul-betul minnah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dari kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, dan ini global semuanya, seluruh manusia, mukminnya dan kafirnya. Allah ciptakan, Allah muliakan wajahnya dan kepalanya di atas. Dia berjalan dengan kedua kakinya. Dia tidak makan dengan menjulurkan mulutnya seperti hayawan, seperti binatang. Subhanallah, ini nikmat. Fi ahsani taqwim. Ketika seorang memiliki kekurangan sedikit, ketahuilah kekurangannya itu tetap dia dalam ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Karena ternyata banyak makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan bentuk yang lain. Allah muliakan manusia, Allah muliakan anak Adam. Ini sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. 3 kali Allah sumpah. Kalau kita manusia bersumpah sekali, maka cukup untuk menekankan kebenaran. Allah bersumpah 3 kali, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Tapi sayangnya Allah lanjutkan, kata Allah, thumma radadnahu asfala safirin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang rendah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, tempat yang rendah, Allah masukkan mereka semua ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan bagi mereka neraka Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman. Subhanallah. Ketika dapat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini nikmat minnah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ini dipertanggungjawabkan. Ini ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menerangkan dalam Al-Quran, kalau mereka tidak bersifat termasuk hamba yang selamat, penciptaan yang sempurna ini Allah kembalikan, dibakar oleh Allah ke dalam api neraka. Thumma radadnahu asfala safirin. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang amanu, beriman. Apa itu beriman? Beriman dengan ilmu. Gak ada iman kecuali dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang paling dasar, ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah. Kenalan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut, bisa khusyuk, bisa ibadah tunduk kepada Allah dari hambanya, orang yang berilmu. Kalau nggak berilmu tentang agama, nggak pernah mau belajar Al-Quran, nggak punya waktu, sibuk kerja, nggak pernah mau luangin waktu, sibuk leha-leha. Kalaupun kerja nggak sibuk, kerja 24 jam. Nggak ada orang kerja 24 jam. Yang ada lalainya lebih banyak daripada kerjanya. Yang ada lalainya lebih banyak daripada kerjanya. Maka lalainya itu mencelakakan dia. Nggak tahu, nggak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berilmu tentang apa? Berilmu tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang agama Islam bidalil, dengan dalil. Mengetahui apa hak Rasulullah SAW. Bagaimana mentauhidkan ibadah hanya dengan mengikuti Nabi SAW. Para ulama menjelaskan, 2 kalimat syahadat ketika disandingkan, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, ikhlasu fil qasd wan niyah. Tauhid fil qasd wan niyah, dalam tujuan dan niat. Muhammad Rasulullah, tauhid fit tariqah al-ibadah. Tauhid dalam cara bagaimana beribadah, cuma ngambil satu rujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina amanu. Ini orang yang beriman, mereka selamat. Wa amilus salihat. Cukup dia berilmu? La. Sampai dia beramal salih. Bukan satu amal salih, kata Allah, wa amilus salihat. Amal saleh terus menerus. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang ini, ia akan mendapati nikmat
yang tidak akan terputus, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah bantu dia, di dunia Allah berkahi dia, di dunia Allah kuatkan keimanannya. Kemudian di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah pertama tadi kita mengetahui beberapa ayat, kurang lebih 5 ayat dari surat At-Tin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah Allah jelaskan orang yang selamat ini orang yang beriman. Orang yang selamat ini yang aplikasi. Tidak ada iman tanpa aplikasi. Tidak ada. Belajar harus diaplikasikan. Mendapatkan ilmu, diamalkan. Berbuat dosa, taubat, amalkan ilmunya, bertaubat kepada Allah. Salah, kembali, yarji' ilallah. Yunib ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang selamat. Illa ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian Allah katakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Dan seluruh ayat Makkiyah dalam juz Amma hampir semuanya merujuk kepada dasar keimanan, yaitu membangun iman kepada Allah dan yaumil akhir. Kata Allah, setelah Allah jelaskan manusia, setelah Allah jelaskan bersumpah dengan 3 tempat para anbiya. Kemudian Allah jelaskan tentang sempurnanya penciptaan manusia. Kemudian Allah rendahkan mereka kembali. Kemudian Allah berikan mereka pengecualian, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka setelah ini semua, masihkah mendustai, bahwasannya tidak yakin, kurang yakin akan adanya hari hisab, hari pembalasan ad-din. Orang yang susah beramal saleh, orang yang susah khusyuk dalam sholat, orang yang ketika mudah bermaksiat, ketahuilah saat itu iman terhadap yaumul akhirnya turun. Karena seluruh sahabat Rasulullah SAW, sebelum turun syariat dengan rinciannya, Nabi gembleng dengan bimbingan Allah iman terhadap yaumul akhir. 13 tahun Nabi dakwah di Makkah, mengajarkan kepada tauhid dan iman terhadap yaumul akhir. Subhanallah, lihat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau yang pertama kali turun dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini, larangan, kemudian rincian syariat, suruh sholat, suruh zakat, suruh puasa, suruh haji, halal, haram dan sebagainya, maka manusia kabur. Kenapa? Karena basic keimanannya belum dibangun. Tapi karena dibangun iman kepada Allah, dijelaskan hidup di dunia tidak selamanya, 60-70 tahun. Itu kalau panjang. Dan kapanpun dia nggak tahu, maut mengintai dia. Bahwasannya apa yang diamalkan oleh dia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Beramal baik dia lihat, beramal buruk dia lihat, nggak bisa disembunyikan. Orang yang dibangun akidahnya seperti ini, mudah bagi dia menjalankan syariat, kata Aisyah. Mudah bagi dia apa? Mendirikan sholat. Mudah dari dia mengeluarkan zakat. Mudah bagi dia berpuasa di bulan Ramadan. Bukan karena dipaksa, bukan. Tapi karena dia tahu dia akan mengalami yaumul hisab. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kata Allah. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baiknya hakim yang menghukumi? Dan dari keadilan Allah, kata para ulama, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah dirikan hari kiamat agar manusia tidak merasa dizalimi. Allah paparkan kepada mereka dosa-dosanya. Allah paparkan kepada mereka amalan-amalan baiknya. Dan Allah berikan alasan kenapa tempat mereka di neraka dan kenapa tempat mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam waktu yang singkat ini yang kita bisa fahami dari salah satu surat
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW, dan hendak kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Syekh Abdullah ibn Muhammad Amin Syinqiti mengatakan, orang yang dia berpegang kepada Al-Qur'an atau musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam tidak mungkin mengalahkan kaum muslimin kecuali dengan dua cara. Ya, kaum muslimin dijauhkan dari Al-Quran, jauh dari memahami Al-Quran, sehingga mereka bodoh terhadap Al-Quran, atau mereka yang faham Al-Quran dibungkam, dibuat diam. Kalau Al-Quran ini difahami dan diketahui oleh orang, la yu'jizuhu syai', tidak mungkin dikalahkan dengan sesuatu apapun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونصلي ونسلم على خير المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم تقبل منا قيامنا وصلاتنا ودعاءنا يا ذا الجلال والإكرام وتجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.